Kita bersyukur dan memuliakan Tuhan kita, Yesus, karena apa yang dijanjikannya itu digenapi. Ia menyuruh murid-muridnya sebelum terangkat naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan mereka dengan setia taat mengikuti perintah itu, menanti datangnya kepenuhan janji, yaitu diberikannya Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari yang ke-50, terhitung dari kebangkitan Yesus. 40 hari dimanfaatkannya untuk meyakinkan murid-murid dan dunia saat itu bahwa ia benar Yesus yang telah disalibkan mati, tapi yang telah dibangkitkan Tuhan dan naik ke surga. 10 hari setelah kenaikan itu, genapnya 50 hari, jadilah peristiwa ini, peristiwa Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di berbagai gereja, khususnya yang berpakaian toa putih dan pakai stola merah seperti stola yang saya pakai ini, melambang bahwa kekudusan, kesucian itu menjadi sangat penting dimiliki oleh setiap orang percaya, khususnya para pelayan hamba Tuhan. Dan stola merah sebagai pertanda bahwa kita harus memiliki keberanian untuk menjadi saksi pilihan Tuhan dan utusan Tuhan bagi dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beta pernah memakai toa putih itu ketika menjadi pelayan umum GPIB di Jemaat Horeb Cililitan. Dan pada saat yang sama seperti ini, beta berkhotbah dalam jubah putih, ya. Tapi tiba-tiba terpintas di mata beta dan dalam pikiran beta, kok yang ada di balik jubah putih yang seperti beta pakai saat itu, Simanis, Jembatan Ancol. Ya. Bapak Ibu barangkali pernah mendengar dan melihat, menonton cerita Simanis, Jembatan Ancol. Mudah-mudahan semua gereja dan orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan yang berjubah putih bukanlah di dalam dirinya jiwa dan roh Simanis, Jembatan Ancol, tapi yang ada di dalam diri dan hidupnya adalah Roh Kudus, bukan roh setan dan roh dunia ini. Nah, Roh Kudus yang karenanya melahirkan saudara dan saya sebagai gereja, ya, di tengah-tengah kehidupan ini, yang ketika peristiwa itu terjadi 2000-an tahun yang lalu, ya, lalu orang-orang itu bicara dalam banyak bahasa yang memang mereka sendiri tidak mengerti, ya. Tetapi orang-orang yang hadir saat itu yang mendengar khotbah mereka, bicara mereka mengerti, sebab orang-orang itu yang kurang lebih 12 murid Yesus itu, ya, Matias pengganti Yudas yang sudah menyangka dan sudah menjual Yesus dan mati itu, nah, mereka berbicara, menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa orang-orang semua yang hadir saat itu. Orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem dari berbagai, dan orang-orang Kristen atau orang-orang yang ada di Yerusalem pendengar firman ini dari berbagai suku bangsa. Jadi ada Yahudi memang kelahiran Yahudi, keturunan Yahudi, tapi juga ada orang Yahudi yang karena faktor-faktor lainnya yang ada di Yerusalem yang mendengar khotbah ini. Petrus dengan sangat luar biasa mengatakan kepada mereka semua setelah itu, bahwa
ketahuilah orang-orang ini yang menurut kamu mereka sedang mabuk, tetapi sesungguhnya mereka tidak mabuk. Hari ini jam ini baru jam 9. Dalam tradisi Yahudi dan adat istiadat Yahudi bahwa dari jam 6 sampai jam 9 itu adalah jam orang berdoa. Ya. Jadi kecil kemungkinan orang-orang ini minum. Jangankan minum, makan dan minum itu dilarang sangat. Ya. Di antara jam itu. Dan itu menjadi kekuatan Petrus untuk membantah dugaan orang-orang itu yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang mabuk air anggur. Ya. Petrus dengan tegas mengungkapkan bahwa mereka tidak mabuk. Tapi mereka ini sekarang bicara seperti ini adalah wujud dari kegenapan nubuat Nabi Yoel yang mengatakan bahwa pada waktunya ketika roh itu datang, orang-orang akan bernubuat, akan berbicara dalam banyak bahasa. Ya. Mereka semua yang dicurahkan Roh Kudus itu mereka mendapat karunia untuk bernubuat. Ya. Mereka mendapat penglihatan, mereka mendapat mimpi, mereka melakukan mujizat-mujizat, bahkan tanda-tanda di langit, di bawah langit. Ya. Dikatakan bahwa matahari berubah menjadi gelap gulita, bulan menjadi darah, ya. Karena datangnya hari Tuhan, hari yang besar, hari yang mulia, dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Kuartet Majelis Jemaat tadi menyanyikan sebuah lagu pujian yang mengungkapkan betapa bahagianya mereka, ya, orang-orang yang menyambut dan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Sebab Ia akan menolong mereka. Kalaupun mereka jatuh, mereka tidak akan tergeletak. Ya, mereka akan tetap kuat menghadapi segala godaan dan cobaan itu. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Petrus dan rasul-rasul ketika memperoleh Roh Kudus, Roh Tuhan itu, mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi lemah, yang tidak lagi takut. Mereka menjadi orang-orang yang berani bicara tentang kebenaran. Ya. Di dunia ini mungkin sedikit saja orang yang berani bicara tentang kebenaran, apalagi kalau sudah ada dalam ancaman dan tantangan. Ya. Seperti murid-murid sebelum Roh Kudus, ya, oleh bicara-bicara di antara prajurit-prajurit Romawi, ya, dan orang-orang di Yerusalem, orang-orang Yahudi termasuk Farisi dan ahli Taurat. Ya. Mereka gemetar dan ketakutan sangat luar biasa. Tetapi ketika Roh Kudus ini dicurahkan kepada mereka, mereka menjadi berani dan tidak takut untuk mengungkapkan kebenaran itu. Dikatakan bahwa Petrus berkata, "Hei orang-orang Yahudi, hei ahli Taurat, para imam dan segala macam itu, ya. Yesus yang aku maksudkan dan diberitakan saat itu ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Allah telah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari maut." Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, maka Daud berkata, baca dalam bacaan tadi ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28,
kami harus bersukacita memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Itulah sosok Yesus yang Daud ungkapkan, yang terbaca dalam ayat 25, ayat 28. Dan sosok Yesus yang seperti itu yang tadi disuarakan oleh kuartet majelis jemaat saat ini di sini. Semoga Bapak dan Ibu Dembeta yang hadir saat ini adalah orang-orang yang bangga punya Yesus. Ya. Yang bangga menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang karenanya kita ada dalam ketaatan, kesetiaan, kegembiraan, dan sukacita. Sukacita untuk hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, hidup di dalam Yesus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari di hari ini, di hari Pentakosta ini, ya, di tahun 2021 ini, di lingkungan Gereja Protestan Maluku, di mana tema perayaan ini dikatakan Roh Kudus memberi keberanian untuk bersaksi. Semoga Bapak, Ibu, dan Beta menjadi orang-orang yang sungguh siap, bukan untuk berani mengungkapkan berita hoaks, ya, berita ujaran kebencian, ya, tetapi justru untuk menyatakan hal yang benar. Yang A itu A, B itu B, dan lain-lain. Yang benar itu benar, yang salah itu salah. Untuk kehidupan yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua di hari ini yang datang di sini, ya, semoga kita benar-benar telah menyiapkan hati dan hidup kita untuk hari ini dihinggapi oleh Roh Kudus, supaya kita pulang ada sukacita. Kalau pulang dari ibadah ini yang ada sukacita, itu berarti Roh Kudus yang ada. Mungkin Roh Kudus, ya. Kalau hari ini di sini Bapak, Ibu, Dembeta hadir dengan hati yang siap menyambut Roh Kudus, Roh Tuhan itu, maka Paulus katakan dalam Galatia pasal 5, ya, Roh itu nyata di dalam kehidupan yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh itu tidak sombong. Ya. Roh yang dari Allah itu membuat manusia dengan sukacita menerima semua orang sebagai saudaranya. Dapatkah kita berlaku seperti itu? Hanya orang-orang yang benar-benar ada Roh Kudus di dalam dirinya, maka pasti. Ya. Jika tidak, roh yang ada di dalam dirinya adalah roh kedanginan dan roh setan. Dan roh itu nampak di dalam perbuatan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, roh percideraan, roh pemecah belah, roh kedengkian, roh kemabukan, pesta pora, ya, dan sekarang ini pesta narkoba dan seks bebas yang nampak dalam kehidupan sekarang ini. Itu pertanda bahwa manusia itu tidak dipenuhi dan tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya. Mudah-mudahan yang datang beribadah saat ini dan mungkin yang telah datang jam 6 tadi pagi itu adalah orang-orang yang telah menyiapkan hatinya, hidupnya untuk Roh masuk dan berdiam di dalam dirinya. Ya. Dengan demikian kami yakini bahwa ia pasti akan menjadi saksi-saksi kebenaran, keadilan, perdamaian. Ya. Ia akan memberi rasa bahagia dan sukacita dalam lingkup kehidupan bersama dengan semua orang tanpa memandang orang dari pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kekayaan, dan segala macam. Ya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini dan COVID lainnya, ya, dalam karakter dan kehidupan kita masing-masing, ya, kita semua diminta untuk mampu mempersiapkan diri dan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan, khususnya protokol kesehatan, ya, dalam rangka upaya putus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19. Walaupun imanku berbicara bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang dan tidak kurang kuat untuk menjangkau, mendukung, dan melindungi kita, matanya juga tidak kurang tajam melihat virus yang paling kecil yang susah dilihat oleh alat optik sekalipun. Tetapi kami yakin bahwa dengan setia dan taat mengikuti aturan-aturan yang ada sambil tetap berdoa, maka kita pasti akan selamat dari ancaman COVID ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku semua, kita bersihkan hati dan pikiran kita, dan kita juga jangan terbawa tentang situasi dunia akhir-akhir ini, khususnya apa yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan Palestina. Sadari Bapak, Ibu, saudara, di sana bukan masalah agama, masalah politik dan masalah tanah yang menyebabkan Israel dan Palestina seperti itu. Tapi saudara dan saya yakin benar bahwa sampai kapanpun, bahkan mungkin sampai ayam tumbuh gigi, menurut orang Ambon pembahasa seperti itu, tanah itu bagi Israel adalah tanah perjanjian pemberian Tuhan. Mereka tidak akan mundur selangkah pun. Tapi Tuhan yang memberikan tanah itu, bukan Tuhan yang membenci semua orang dan dunia ini, tapi Tuhan yang mengasihi. Alangkah bahagianya jika tanah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Israel mencoba membangun itu. Tapi golongan Hamaslah sebagai kaum teroris di saat yang sekarang ini, dengan segala tingkah dan lakunya membuat seperti itu adanya. Dan bagi kita semua, lebih baik jangan bicara lah, kita berdoa saja. Jangan sampai bicara salah dan kita terseret untuk menjadi orang-orang yang terpidana atau terpenjara karena itu. Kita serahkan semua kepada Tuhan, karena Tuhan dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Nya akan sanggup mendamaikan dunia ini menurut caranya. Tuhan memberkati saudara dan saya. Berbahagialah sekali lagi jika kehadiranmu dan kehadiranku hari ini dengan hati yang bersih dan tulus, maka firman ini akan ada dan bertumbuh dalam hatimu, membuat saudara semakin kuat dan percaya. Petrus berkhotbah hari itu dengan rasul-rasulnya. Berapa orang yang percaya, saudara-saudara? 5.000 orang bertobat dan diselamatkan. Beta sing tahu yang sekarang ini, ya, berapa orang bertobat dan diselamatkan. Ya. Harapan beta, semua yang hadir pagi ini di sini mendengar khotbah ini adalah orang-orang yang siap untuk menyambut firman Allah, ya, membenahi dirinya, ya, bertobat supaya diselamatkan. Amin.